Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Anggreni dengan NIM 2010525244014 akan menjelaskan mengenai korelasi gaya kognitif terhadap pemecahan masalah aritmatika sosial yang akan digambarkan dengan ilustrasi berikut ini. Ilustrasinya adalah ulangan dadakan aritmatika sosial. Dan beginilah kondisi para siswa saat mengetahui akan diadakan ulangan dadakan. Ulangan pun dimulai. Ada seorang siswa bernama Ari mengerjakan soal dengan rumus yang tepat dan runtut. Ia juga bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal. Lalu ada seorang siswa bernama Tika yang melupakan rumus pengerjaan, akan tetapi ia memahami konsep pengerjaan sehingga ia juga dapat menyelesaikan soal dengan baik. Ada pula siswa bernama Meta yang melupakan rumus pengerjaan dan juga kurang memahami konsep pengerjaan, sehingga ia kurang bisa mengerjakan dengan baik. Saatnya pengumuman. Bu Roman menyatakan bahwa Tika memperoleh nilai tertinggi. Ia juga memuji Tika yang memperoleh nilai tertinggi. Fenomena gaya kognitif. Ulangan dadakan yang diadakan Bu Roman mengemukakan bahwa ada fenomena gaya kognitif. Ari mengerjakan soal ulangan dengan bersungguh-sungguh dan menggunakan rumus yang tepat. Akan tetapi, Ari terlalu terpaku pada rumus dan kurang memperhatikan batasan waktu dalam mengerjakan, sehingga terdapat beberapa soal yang belum selesai dikerjakan. Tika mengerjakan soal ulangan dengan berbekal konsep materi yang ia pahami. Ia mampu menjalankan logika dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan efektif. Meta mengerjakan soal ulangannya berbekal insting dan kurang memperhatikan apabila pembelajaran berlangsung. Meskipun begitu, ia memanfaatkan waktu dengan baik sehingga bisa menyelesaikan semua soal. Perbedaan cara menyelesaikan soal antara Ari, Tika, dan Meta dinamakan fenomena gaya kognitif. Mengapa begitu? Berikut penjelasannya. Fenomena gaya kognitif yang terjadi di sini berdasarkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengelola pengetahuan dan informasi serta memecahkan suatu permasalahan. Gaya kognitif sendiri erat hubungannya dengan mata pelajaran matematika dan fisika karena berkaitan dengan pemrosesan logika dan pemahaman siswa. Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh gaya kognitif dan pemecahan masalah terhadap mata pelajaran matematika. Sehingga ilustrasi ulangan dadakan Bu Roman sebagai contoh kecil fenomena gaya kognitif dalam mata pelajaran matematika. Gaya kognitif sendiri didefinisikan sebagai karakteristik individu dalam berpikir, merasakan, mengingat, dan mengelola pesan, informasi, dan pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungannya. Analisis fenomena gaya kognitif. Gaya kognitif itu bermacam-macam jenisnya. Menurut Brunner, ada focusing dan scanning. Menurut J. Kagan, ada reflektif dan impulsif. Orang yang impulsif mengambil keputusan dengan cepat tanpa memikirkan secara mendalam. Sebaiknya orang yang reflektif mempertimbangkan segala alternatif sebelum mengambil keputusan.
Menurut Landa, ada algoritmik dan heuristik. Algoritmik mengarahkan siswa cenderung mengikuti tujuan pembelajaran apa adanya yang tersusun atau berurutan. Heuristik mengarah pada pengaktifan siswa untuk mencari dan menemukan sendiri fakta serta mengikuti petunjuk yang praktis. Menurut Parks dan Scott, ada serialis dan Wallis. Siswa tipe Wallis biasanya mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus, sedangkan serialis mempelajari sesuatu menggunakan cara berpikir algoritmik. Sedangkan menurut Wikin ada field dependent dan field independent. Contoh pelaksanaan tes GFT, gaya kognitif, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Himatul Ulya dari Universitas Muria Kudus. Penelitian ini menggunakan metode survei pendekatan korelasional dengan mengambil instrumen GFT sasaran siswa kelas 8 SMP 2 Kudus. GFT sendiri mencakup 3 bagian. Bagian pertama 7 soal, bagian kedua dan ketiga masing-masing 9 soal. Diberi waktu 10 menit untuk masing-masingnya. Nilai koefisien determinasi 0,390 menunjukkan bahwa sebesar 39% kemampuan pemecahan masalah dipengaruhi oleh gaya kognitif melalui hubungan linier, sedangkan 61% dipengaruhi oleh faktor lain selain gaya kognitif. Analisis pentingnya mengetahui gaya kognitif. Berdasarkan ilustrasi ulangan dadakan Bu Roman, meninjau gaya kognitif siswa-siswanya membuat beliau dapat mengevaluasi sistem pengajarnya di kemudian hari. Bu Roman bisa menciptakan suasana belajar yang dapat diterima oleh semua pihak dengan disesuaikan dengan tingkat pemahaman setiap individu. Peserta didik pun perlu mengetahui jenis gaya kognitifnya agar dapat mengasah kemampuan dengan belajar secara maksimal. Adapun beberapa langkah operasional yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prestasi di mata pelajaran matematika ditinjau dari aspek gaya kognitif siswa. Langkah operasional mengaktifkan kreativitas memecahkan masalah ditinjau dari gaya kognitif. Yang pertama, kepada guru melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan mengaktifkan respon peserta didik. Yang kedua, membiasakan memberikan soal berbasis masalah yang bersifat open-ended. Yang ketiga, memperkenalkan berbagai macam strategi pemecahan masalah matematika agar siswa memiliki jenis gaya kognitif impulsif maupun field independent dapat mengembangkan kreativitasnya. Kepada peserta didik mengetahui gaya kognitifnya dalam belajar dan membiasakan untuk latihan mengerjakan soal. Yang kedua, memperluas pengetahuan dan meningkatkan daya pikir kreatifnya dalam mengolah suatu konsep pengetahuan. Dan untuk guru dan peserta didik menjalin hubungan yang baik agar tercipta suasana belajar yang kondusif dan nyaman. Langkah ini didasarkan pada penelitian di MTS Darul Falah kelas 8 oleh Novita Eka Mulyawati dan kawan-kawan dari STKIP. Kesimpulannya, gaya kognitif merupakan suatu cara seseorang dalam memproses informasi dan memecahkan masalah berdasarkan pemahaman. Gaya kognitif beragam jenisnya dan dimiliki dengan setiap individu berbeda-beda. Beragam jenis gaya kognitif memiliki kelebihan dan kekurangan. Fenomena yang terjadi dalam ilustrasi ini adalah permasalahan perbedaan proses setiap individu dalam memecahkan persoalan matematika. Permasalahan tersebut merupakan contoh fenomenanya. Fenomena ini terjadi di suatu sekolah yang melibatkan guru dan peserta didik. Adapun beberapa langkah operasional yang dapat dilakukan guru maupun peserta didik untuk mengatasi permasalahan ini seperti melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariasi, mengasah keterampilan dengan belajar dan banyak berlatih, serta mengaktifkan suasana kelas agar tercipta respon yang baik antara guru dan peserta didik.